Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari dalam renungan mingguan yang dibawakan oleh Imam dan Bruder dari Tarekat MSF Misionaris Asakra Familia, atau yang lebih sering kali kita dengar sebagai Misionaris Keluarga Kudus. Hari ini kembali bersama saya Pastor Felix Sumarjono MSF akan membawakan renungan pada hari Minggu Prapaskah yang pertama ini. Kita tahu beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Rabu, kita bersama-sama memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan perayaan Rabu Abu, di mana kita pada waktu itu menerima abu di dahi atau kepala kita sebagai tanda pertobatan kita dan sekaligus sebagai tanda bahwa kita yang berasal dari abu akan kembali kepada abu. Tentu saja masa 40 hari Prapaskah atau lebih terkenal dengan masa retret agung ini mengajak kita untuk lebih melihat isi diri kita, hidup kita bersama sesama kita, apakah memang sudah sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan atau masih perlu banyak perbaikan-perbaikan. Maka dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini, kita semua diajak untuk merenungkan bagaimana manusia harus bersikap kepada Tuhan. Berbagai macam hal akan kita hadapi dalam kehidupan kita, teristimewa godaan-godaan. Tetapi bagaimanapun semuanya itu harus kita hadapi dan kita lalui. Oleh karena itu, kita pada hari ini akan membahas 3 bacaan sebagaimana menjadi bacaan Pranekaristi pada hari ini. Yang pertama, bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan bab 26 ayat 4 sampai dengan 10 yang berisikan tentang pengakuan iman bangsa terpilih. Musa menunjukkan kepada bangsa Israel bagaimana mengasihi Tuhan itu secara benar, baik itu merupakan ungkapan hati, jiwa, ataupun juga seluruh kehidupan. Musa menunjukkan bagaimana sejarah bangsa Israel yang dituntun dan kemudian juga dibimbing oleh Tuhan melalui berbagai macam peristiwa hidup, sampai akhirnya mereka kembali ke tanah air mereka. Dan Musa menunjukkan bahwa cara pengakuan iman yang benar bukan hanya mengakui karya-karya Tuhan, tetapi juga menunjukkan hasil usaha mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam bacaan kedua yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus menunjukkan pengakuan iman yang benar bukan berhenti hanya pada ucapan bibir atau kata-kata, tetapi harus juga disertai dengan tindakan konkret. Atau dengan kata lain, ungkapan iman itu melalui tindakan, sehingga iman kita sungguh mendarat, bukan mengambang. Sedangkan dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13, digambarkan di situ bagaimana Yesus setelah menjalani pantang dan puasa selama 40 hari, pada akhirnya dia diberi kesempatan untuk menghadapi berbagai macam godaan oleh roh jahat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita masuk pada inti bacaan-bacaan hari ini, saya teringat akan satu buku yang pernah saya baca yang berisi tentang kisah-kisah atau cerita bijaksana. Di dalam buku itu ada cerita yang menarik yang bisa saya bagikan saat ini. Dikisahkan dalam sebuah kelas, seorang guru bertanya kepada para muridnya, "Anak-anak, menurut kalian apa saja yang disebut sebagai 7 keajaiban dunia?" Silahkan menulis di buku kalian masing-masing. Kurang lebih
guru memberi kesempatan 10 menit kepada para muridnya untuk berpikir dan kemudian mulai menulis kira-kira apa yang dimaksud dengan 7 keajaiban dunia itu. Setelah 10 menit berlalu, kemudian sang guru bertanya, mungkin ada di antara kalian yang ingin menjawab. Hampir sebagian murid kurang lebih menjawab yang sama. Di antara ketujuh keajaiban dunia itu ada yang menyebut Taj Mahal, ada yang menyebut Basilika Santo Petrus, ada juga yang menyebutkan tembok raksasa Cina, dan seterusnya dan seterusnya. Namun, ada seorang murid yang mengangkat jari dan kemudian mengatakan, saya kesulitan untuk menuliskan ketujuh keajaiban dunia itu karena terlalu banyak sehingga saya kesulitan untuk memilih. Lalu sang guru bertanya, silahkan kamu katakan, mungkin saya bisa membantu. Kemudian sang murid itu mengatakan, meskipun awalnya agak ragu, tetapi kemudian dia menyampaikan, menurut saya keajaiban dunia tidak terbatas pada 7 saja, tetapi justru keajaiban dunia itu adalah bisa bersyukur, bisa merasakan, bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa murah hati, bisa mengakui, bisa menolong, dan seterusnya. Ketika sang guru mendengar jawaban murid itu, dia terdiam, dan seluruh kelas pun menjadi hening. Semua keheranan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, betulkah hal-hal itu menjadi keajaiban dunia? Kalau hal itu menjadi keajaiban dunia, berarti kehidupan manusia sudah sedemikian merosot. Hidup manusia seakan-akan tidak memiliki rasa sosial kepada sesamanya. Bertititolah dari bacaan-bacaan hari ini yang mengungkapkan iman dan keyakinan kepada Tuhan. Semestinya hal itu menjadi bagi kita sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan kita. Kalau Musa sudah menunjukkan dalam bacaan pertama bagaimana mengakui iman yang benar di hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan itu ikut campur tangan dalam kehidupan kita melalui karya-karyanya, maka semestinya kita pun juga mengikuti sikap belas kasih Tuhan kepada kita dengan menunjukkan kepada sesama. Dan memang bagaimanapun setiap manusia dalam kehidupannya pasti juga akan menghadapi berbagai macam godaan. Dalam bacaan Injil pun kita mendengarkan bagaimana Yesus juga digodai. Bukan hanya menyangkut kenikmatan dunia atau seringkali kita sebut sebagai hedonisme, ataupun juga yang menyangkut kekuasaan, ataupun mungkin jabatan, ataupun manusia mungkin merasa diri lebih hebat dari Tuhan, yang berarti dia melakukan penyembahan berhala. Tetapi kita ditunjukkan oleh Yesus bagaimana bisa menghadapi godaan-godaan itu. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yesus dalam hidupnya menjadi kunci bagi kita bagaimana menghadapi godaan itu, yaitu sikap tegas untuk menolak godaan-godaan itu. Yesus menghadapi beberapa godaan, dan dia dengan tegas menolak godaan-godaan itu. Karena kita sebagai manusia itu memiliki keterbatasan. Hanya Tuhan yang tidak memiliki keterbatasan. Maka hanya dengan berpaling kepada Tuhan, kita bisa memiliki kekuatan untuk bisa melawan dan menolak godaan-godaan itu, sehingga kita tetap bersatu dengan Tuhan. Dan kalau kita bersatu dengan Tuhan, dengan sendirinya, hal-hal yang disampaikan oleh murid tadi sebagai keajaiban dunia, bukan lagi menjadi keajaiban dunia,
melainkan menjadi milik kita dalam hidup kita setiap hari. Bisa menolong, bisa membantu, bisa merasakan, bisa toleransi, kemudian bisa tersenyum, bisa tertawa, menjadi bagian hidup kita, bukan lagi menjadi sesuatu yang bagi manusia sangat-sangat sulit untuk diraih, yang seringkali disebut sebagai keajaiban dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kiranya melalui bacaan-bacaan hari ini, mari kita tunjukkan pengakuan iman kita kepada Tuhan melalui tindakan kita yang konkret. Sebagaimana juga Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan selalu ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama juga mencoba mengolah hidup kita, khususnya di dalam masa Prapaskah ini, sehingga pada akhirnya ketika kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan, kita pun juga menjadi manusia yang baru, dengan semangat yang baru, sehingga dengan demikian hidup kita memiliki arti bagi sesama kita. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati kita semua.